Persib menang 3-1 atas Borneo FC Samarinda. Malamnya Persib, malamnya Ramon Tanque, dan malamnya para bobotoh. Yaps, selain meraih kemenangan meyakinkan atas sang pemuncak klasemen sementara dengan titel 11 laga tidak terkalahkan, akhirnya pada Jumat malam tadi, skuad Panganan Biru membuat anak asuh Fabio Lefundes pulang dengan tangan hampa. Setelah menumbangkan Madura United pekan lalu, Persib Bandung dihadapkan dengan laga yang tidak mudah atas tamunya, yakni Borneo FC. Momen remontada skuad Panganan Biru ini kembali memantik reaksi sangat positif dari pengamat sepak bola nasional ini. Seperti diketahui, Persib Bandung berhasil meraih 3 poin penuh di kandang sendiri, di hadapan puluhan ribu bobotoh yang full house memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat malam tadi. Laga big match Persib versus Borneo FC tadi malam menjadi laga terpanas. Meski berstatus laga tunda pekan keempat, justru laga inilah yang paling ditunggu oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak? Skuad Panganan Biru dengan catatan impresifnya di Liga Domestik dengan tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhirnya. Sementara Borneo FC adalah pemegang 11 laga tidak terkalahkan di Liga sampai pekan ke-14. Namun siapa sangka, dengan Boyan Hodak menurunkan pemain yang sangat mengejutkan para bobotoh, yakni di posisi kiper dengan memainkan Fitrah Maulana. Anak asuh Fabio Lefundes pun tidak mampu untuk menerobos gawang Maung Bandung, walaupun tim tamu berhasil mengoyak jala gawang Persib di awal-awal laga. Tetapi itu adalah satu-satunya gol yang bisa dicetak oleh Borneo FC. Bermain defensif sejak menit pertama laga, anak asuh Bojan Hodak ini paham betul bagaimana anak asuh Boyan Hodak ini bermain. Meskipun kiper yang diturunkan oleh tim tuan rumah, Persib belum pernah mendapatkan jam terbang bermain di level tertinggi liga. Seperti biasa di babak pertama hingga di babak kedua laga, anak asuh Bojan Hodak berhasil menguasai jalannya pertandingan dengan Persib mendominasi hingga 59% berbanding 41% milik Borneo FC dalam penguasaan bola. Gol-gol Persib dicetak oleh Ramon Tanque pada menit ke-40, Federico Barba pada menit ke-50, dan gol penutup dari Sadil Ramdhani pada akhir babak kedua. Sementara satu gol hiburan Borneo FC tercipta pada menit ke-18 melalui pemain yang pernah trial di Persib, yakni Joel Vinicius. Ada beberapa momen menarik yang berhasil menyita perhatian publik sepak bola Indonesia, terutama untuk kalangan supporter Persib, yakni bobotoh, di mana striker utama mereka yakni Ramon Tanque akhirnya bisa pecah telur dengan sumbangan golnya di babak pertama laga. Gol ini menjadi gol perdana dari Ramon setelah sebelumnya lebih sering berkutat dengan ketidakberuntungan dirinya dalam menciptakan gol untuk Persib Bandung. Kepercayaan Hodak dan bobotoh tadi malam langsung dibayar kontan oleh sang predator dengan gol berkelasnya ke gawang Borneo FC yang dikawal oleh kiper timnas Indonesia yakni Nadeo Argawinata. Banyak peluang didapat oleh Ramon di laga malam tadi, tetapi memang tidak mudah untuk merobek jala gawang tim tamu. Namun hingga akhirnya Nadeo dibuat seolah menangis usai Ramon Tanque menjebol gawangnya. Kemenangan remontada Persib atas Borneo FC tadi malam ini mengubah peta persaingan di tabel klasemen kian memanas. Walaupun Persib sementara masih berada di posisi ketiga dengan koleksi 28 poin dalam daftar klasemen, namun perlu diingat, Maung Bandung masih memiliki 2 tabungan laga tunda lainnya. Kekalahan ini membuat Borneo FC masih kokoh di puncak dengan koleksi 33 poin, disusul Persija Jakarta dengan koleksi 29 poin. Usai laga, pelatih Persib Bandung yakni Bojan Hodak langsung memberikan komentarnya. Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku terkejut, timnya bisa menang cukup meyakinkan. Ia mengaku puas kepada semua pemain yang dipercaya tampil, termasuk para pemain muda. Penjaga gawang muda berusia 19 tahun Fitrah Maulana melakukan debut manis di bawah mister gawang Persib malam itu. Ia tak lupa apresiasi juga diberikan untuk Ramon Tanque yang akhirnya pecah telur membuka keran golnya di Persib setelah 9 laga dilalui dengan mandul. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini akan menjadi laga sulit. Saya perlu jujur, secara mengejutkan kami bermain dengan sangat bagus dan kami mendominasi sepanjang pertandingan. Bahkan skor 3-1 ini menurut saya bagus karena pada babak pertama kami mempunyai banyak peluang. Ramon akhirnya bisa mencetak gol. Ini gol perdananya dan bisa dilihat tadi seisi stadion begitu menantikan gol tersebut. Ia bermain dengan sangat baik dalam 4-5 pertandingan, tetapi ia hanya tidak bisa mencetak gol. Kata Bojan Hodak, saya mengatakan kepadanya bahwa gol perdananya adalah yang paling sulit untuk dicetak dan akhirnya ia tuntas membukanya.
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya angkat suara soal situasi gelandang William Marsilio. Ia menegaskan bahwa keputusan tidak melibatkan sang pemain bukan karena satu pertandingan tertentu, melainkan proses panjang sejak kedatangannya ke Bandung. Bojan mengakui William memiliki kualitas dan sempat menunjukkan kemampuan yang baik dalam latihan maupun kesempatan bermain. Namun Bojan menyebut ada hal lain yang menjadi penilaian penting. Menurutnya, sejak hari pertama William datang, ia meminta sang gelandang mengubah gaya bermain agar sesuai dengan karakter permainan Persib. Namun perubahan itu tidak terjadi. Karena tidak ada perubahan signifikan, Bojan akhirnya mantap mengambil keputusan. Ia menyebut William merupakan pemain baik dan bertalenta, tetapi sulit bersaing di level yang diinginkan Persib apabila tidak mampu beradaptasi. Bojan juga memastikan situasi ini bukan disebabkan oleh laga melawan Lion City Sailors semata, melainkan penilaian yang dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan. Ia tetap menghargai profesionalisme William selama berada di Bandung dan berharap yang terbaik untuk karirnya. Pelatih asal Kroasia itu menilai William mungkin akan menemukan klub lain yang cocok dengan gaya bermainnya, termasuk di kompetisi Indonesia. Namun baginya, saat ini sang gelandang belum memenuhi kebutuhan taktik Persib. Mengenai William, dia datang ke sini, dia mempunyai kualitas tentu saja. Dia bermain dengan menunjukkan kualitasnya. Sejak hari pertama dia datang ke sini, saya meminta untuk mengubah gayanya dan untuk beradaptasi dengan tim. Tapi dia tidak melakukannya hingga hari ini. Jika dia tidak bisa mengubahnya, dia tidak bisa bermain dalam level ini, itu saja. Dia orang yang baik, tapi dia tidak bisa berubah, dan saya tidak bisa mengubahnya. Mungkin dia bisa bermain di klub lain di Indonesia, tapi tidak dengan Persib, kata Bojan Hodak. Persib Bandung resmi menggandeng GoPay sebagai mitra sponsor untuk kompetisi musim 2025. Kerjasama ini menjadi langkah baru bagi klub dalam menghadirkan pengalaman digital yang lebih mudah bagi bobotoh, sekaligus memperkuat integrasi antara industri sepak bola dan teknologi pembayaran modern. Melalui kerjasama tersebut, berbagai layanan transaksi kini dapat dilakukan lebih praktis melalui GoPay, mulai dari pemberian tiket pertandingan di aplikasi Persib, pembayaran merchandise melalui Persib Store, hingga aktivitas komunitas di luar lapangan. Tidak hanya itu, akan hadir pula program Bobotoh Bantu Bobotoh yang memungkinkan satu tiket gratis bagi pendukung lain setiap ada 10 pembelian tiket menggunakan GoPay. Dari sisi klub, kerjasama ini menjadi bagian dari transformasi jangka panjang menuju ekosistem digital yang lebih kuat. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan menilai GoPay bukan sekedar sponsor utama, tetapi mitra strategis dalam pengembangan klub. Aditya menambah bahwa kolaborasi ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi ekosistem ekonomi kreatif dan komunitas supporter. Ia menegaskan bahwa kerjasama bukan hanya fokus pada sisi komersial, tetapi juga pada literasi digital dan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat. Berapa uang yang harus disiapkan Persib Bandung untuk mendatangkan Joey Pelupesi pada Januari 2026? Menurut informasi yang didapat pengamat sepak bola tanah air, Tio Nugroho, Joey Pelupesi akan gabung Persib Bandung dalam waktu dekat. Joey Pelupesi didatangkan untuk mengamankan Persib di ACL 2 dan Piala AFF. Ini infonya A1 lah, kata Tio Nugroho dalam podcast Locker Room yang tayang di YouTube official Okezone. Melihat kebutuhan Persib Bandung musim ini yang berambisi melaju jauh di ACL 2 dan hat-trick juara Super League, peluang Joey Pelupesi mendarat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada bursa transfer Januari 2026 sangat besar. Lantas, berapa uang yang harus dikeluarkan Persib Bandung untuk mendatangkan gelandang 32 tahun itu pada Januari 2026? Mengutip dari Transfermarkt, harga pasar Joey Pelupesi berada di angka 4,8 miliar rupiah. Persib Bandung bisa mengeluarkan biaya lebih murah karena kontrak Joey Pelupesi tersisa 6 bulan lagi atau habis pada 30 Juni 2026. Terlebih, Joey Pelupesi memiliki track record didatangkan lebih rendah dari harga pasarannya. Pada 2018, harga pasar Joey Pelupesi mencapai 29 miliar rupiah. Namun salah satu klub Liga 2 Inggris, Sheffield Wednesday, hanya mengeluarkan 9,6 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut dari klub Eredivisie Heracles Almelo. Namun jika mau pas sabar, Persib Bandung bisa mendatangkan Joey Pelupesi secara gratis pada musim panas 2026. Sebab pada 30 Juni 2026, kontrak Joey Pelupesi bersama klub Liga 2 Belgia Lommel SK
resmi berakhir. Menurut aturan Bosman, manajemen Persib Bandung bisa melakukan negosiasi dengan Joy Pelupesi pada Januari 2026 untuk mendatangkan secara gratis pada 30 Juni 2026. Karena itu, menarik menanti kapan Joy Pelupesi akan mendarat di Persib Bandung. Jika benar gabung Persib Bandung, peluang Timnas Indonesia memenangkan Piala AFF 2026 semakin terbuka. Sebab dengan gabung Persib Bandung, Joy Pelupesi bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatang.